Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat ini kembali kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini banyak sekali orang yang berjualan online. Mereka berjualan sebanyak-banyaknya supaya mendapat untung besar. Tetapi saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul walaupun rugi. Wow, ada apa ya ini, kok ada kebalikan dari semuanya itu. Kebanyakan orang pengen untung, tetapi kita akan merenungkan tentang walaupun rugi. Kita akan baca di dalam Mazmur 15 ayat yang keempat B. Mazmur 15 ayat yang keempat B. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop Mazmur 15 ini judulnya adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Siapa yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus. Ternyata salah satunya adalah mereka yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saya akan berikan satu contoh tentang seseorang yang bersumpah setia berjanji di hadapan Tuhan, yaitu sepasang calon pengantin yang akan berjanji setia di hadapan Tuhan. Di gereja mereka berjanji di hadapan Tuhan, di depan gembala, di depan orang tua mereka, dan juga di hadapan jemaat yang lain dan saudara-saudara mereka. Nah, saat mereka berjanji, mereka mengatakan bahwa akan setia sampai mati, walaupun dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, mereka akan tetap setia. Tetapi dengan berjalannya waktu, bahtera rumah tangga mereka mengalami banyak masalah, mengalami banyak pergumulan, mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, banyak perubahan terjadi dalam kehidupan mereka. Suami mulai merasakan kerugian-kerugian sebagai seorang suami, karena dulu mempunyai seorang istri yang cantik, sekarang menjadi jelek. Yang dulunya seorang istri yang langsing, sekarang langsung. Yang dulunya istrinya baik-baik aja, pendiam, sekarang bawel, cerewet gitu ya. Dan bahkan sebaliknya, seorang istri juga mengalami banyak-banyak kerugian di dalam rumah tangga mereka. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, Tuhan pengen menunjukkan bahwa setiap kita yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, biarlah kita tetap setia dengan janji-janji kita, walaupun itu rugi. Ketika kita mengalami kerugian dengan janji kita itu di hadapan Tuhan, ternyata kita boleh tinggal di dalam kemah Tuhan. Ternyata kita boleh masuk dalam gunung Tuhan yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada apa di dalam gunung Tuhan yang kudus itu? Kita akan baca di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat dengan ayat 4 dan kelima. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi tetap memegang sumpah walaupun rugi. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memegang sumpah kita walaupun rugi. Mungkin sebagai seorang pejabat, ketika engkau berjanji di hadapan Tuhan, engkau harus melakukan pekerjaan tugas dengan baik, tapi engkau mengalami banyak kerugian, baik itu tenaga, waktu, engkau rugi. Mungkin engkau seorang paramedis, tim medis, seorang dokter yang ketika menjadi dokter harus disumpah, dan ketika menjalani pekerjaan banyak kerugian, tetapi tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Tetaplah berpegang pada janji sumpah yang sudah engkau berikan kepada Tuhan di hadapan Tuhan.
itu ternyata diperhitungkan oleh Tuhan. Dan ketika kita setia, Tuhan akan memberkati. Dikatakan di Mazmur 24 ayat 5 tadi, dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang boleh datang ke gunung Tuhan? Yaitu mereka yang memegang sumpah walaupun rugi. Tetapi di situ akan menerima berkat dan keadilan Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap kami makin diteguhkan iman kami ketika kami menjalani hari-hari kami bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman yang menghadapi masa-masa sulit. Tapi biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam janji kami kepada Engkau, tetap ikut Tuhan, setia sampai mati, dan bahkan menjadi istri yang setia, menjadi suami yang setia, menjadi karyawan yang setia, dan bahkan menjadi pejabat yang melakukan tugas dengan baik. Walaupun keadaan seringkali membuat kami rugi, tetapi kami percaya kepadamu ketika kami mengalami kerugian, ketika kami berpegang pada sumpah walaupun itu rugi, kami boleh masuk dalam gunung kudus Tuhan. Dan berkat Tuhan, keadilan Tuhan kami terima. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.